Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jemaah satu yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, tak henti kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang Dia berikan kepada kita sekalian. Semoga dengan ini kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh-Nya dan juga diridhai sebagaimana Dia janjikan dalam firman-Nya, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha pada kalian semua. Dan juga kita sampaikan salat dan salam kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Dan semoga dengan ini juga kita mendapatkan apa yang beliau janjikan kepada kita sekalian dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sampai 10 kali. Pada kesempatan siang ini, insya Allah, bagaimana yang tertera dalam jadwal tema kita adalah mengambil faedah tentang fikih zakat. Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena dia termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Dan suatu amal apabila dia adalah rukun dari Islam, mananya amal ini sangat penting. Yang mau tidak mau, setiap muslim harus memiliki ilmu tentang itu. Apakah dia kelak nanti bisa menaikkannya ataukah tidak, maka ilmu didahulukan. Dan yang sangat disayangkan, tidak sedikit dari kaum muslimin kurang paham tentang zakat. Tentang kewajibannya, tentang bagaimana mengeluarkannya, tentang menghitungnya. Sehingga menyangka bahwa zakat ini tidak wajib dan cukup dengan sedekah saja. Atau ada yang menyangka bahwa zakat cukup sekali dalam seumur hidup. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla dengan ini memberikan taufik pada kita sekalian dan bisa beriman dengan iman yang lebih kuat lagi dengan syariatnya dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Setiap amal yang Allah syariatkan, khususnya yang merupakan rukun dalam Islam, memiliki faedah yang besar bagi yang melakukannya, termasuk zakat. Di antaranya Allah sebutkan surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad SAW, ambillah dari kaum muslimin sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka sebagai sedekah, yaitu zakat. Apakah faedahnya? Mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Apa yang disucikan dan dibersihkan? Jiwa dan raganya. Bukan hanya harta. Jiwa dan raganya dibersihkan, disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, takwa sebagai amal yang menunjukkan akan ketakwaan hamba. Jadi apabila kita ingin melihat nilai takwa kita secara amal, maka lihatlah takwa, lihatlah sedekahnya atau zakatnya. Allah firmankan dalam banyak ayat, contohnya surat Al-Lail, Allah sebutkan 2 kali. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi, lagi dia bertakwa. Di ayat berikutnya, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan kami jauhkan dari api neraka orang yang bertakwa dengan berbagai macam tingkatannya, yang dia itu mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Ini pun keutamaan yang ketiga, bahwa zakat atau sedekah menjauhkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang keempat, sedekah atau zakat yang khusus di sini sebagai amal yang sangat diharapkan oleh setiap manusia, khususnya di akhir hayatnya. Jadi siapapun dari kita, Allah beritakan akan menyesal karena amalnya. Maka harapannya cuma satu, ingin mendapatkan tambahan hidup di dunia agar bisa bersedekah. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa kum minas shalihin. Ya Allah, berikan aku tempo hidup sesaat lagi saja agar aku bisa bersedekah sehingga aku setelah matiku termasuk orang-orang yang saleh. Belum lagi keutamaan yang terkait dengan masyarakat. Di antaranya adalah memberikan kecukupan bagi saudara-saudara muslim yang kekurangan. Kemudian juga apabila ditangani dengan benar oleh penguasa akan menjadi sarana mengentaskan kemiskinan. Ya, nanti insya Allah bila memungkinkan kita akan sebutkan pendapat sebagian ulama tentang metode dalam pembagian harta zakat sehingga menjadi kebaikan bagi orang-orang miskin. Ini diantara sebagian dari hikmahnya. Zakat dalam bahasa Arab diambil dari bahasa Arab yaitu zakat yazku. Zakatan maknanya an-nama'u wa ziyadah. Artinya bertambah dan berkembang. Jadi zakat ini memang dikeluarkan dari sebagian harta kita. Wajib dalam jumlah yang Allah tentukan. Lalu Nabi SAW seakan-akan berkurang. Secara nilai saat itu berkurang. Tetapi hakikatnya justru itu menjadi sebab pertambahan harta itu dan keberkahan. Oleh karena Nabi kita SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini tegas dari Nabi SAW. Lafaz lainnya mirip, "Ma naqasa malun min sedekah." Harta tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah. Hal ini karena hikmah Allah Azza wa Jalla menentukan apabila ada harta yang Allah berikan pada hamba, kemudian diberikan kepada atau diberikan di jalan Allah, maka Allah akan langsung menggantinya. Allah firmankan dalam banyak ayat di antara surat Al-Hadid, Allah menyebutkan, "Wa may yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu." Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu sedekah, maka Allah akan melipat gandakannya. Ini sudah ketetapan dari Allah SWT, dan ayat ini Allah sebutkan berulang kali. Demikian juga sabda Nabi menyebutkan, "Inna lillahi malaikat sayyahun." Allah punya malaikat yang diberi tugas selalu berkeliling mencari orang-orang yang bersedekah. Bila mendapati akan mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan bagi orang berinfak ini ganti yang lebih baik. Jika mendapati ada orang tidak bersedekah, ketika mendapati sebabnya, dia berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan pada orang ini secara hartanya, karena dia tidak bersedekah, talaf, kerusakan atau kehancuran. Jadi mungkin kita pernah mendengar atau pernah juga mengalami harta kita disimpan tapi ada yang rusak, ada yang hilang, dan sebagainya. Maka ini diantara contohnya. Kita kembali zakat secara bahasa Arab padanya berkembang dan bertambah. Dalam disiplin ilmu syar'i, pembahasan suatu jenis ibadah dilihat dulu dari istilahnya. Lalu difahami dulu dari asal bahasanya itu bahasa Arab. Karena terkait. Kemudian adapun kalimat atau kata zakat sebagai istilah ibadah, apa maknanya? Ini yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dalam bahasa Arab disebutkan ibaratun an haqqin yajibu fil mal alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin.
Zakat itu adalah ungkapan akan perbuatan yang dilakukan seorang dalam menunaikan hak tertentu terkait dengan harta. Apabila sudah mencapai batas minimal dengan syarat yang khusus kepada kelompok orang tertentu. Jadi, sedekah itu ibadah kepada Allah yang terkait dengan harta kita. Hartanya tertentu, tidak semua harta, ada batas minimalnya, ada syaratnya, dan yang mendapatkan harta tersebut adalah golongan orang-orang tertentu, tidak sembarang orang. Nah, karena seperti itu, maka masing-masing kita harus tahu siapa yang berhak menerimanya, siapa yang tidak. Harta apa saja yang kena zakat, mana saja yang tidak. Berapa lama dan apa saja syaratnya, nah, ini kita perlu tahu. Kalau kita tidak peduli, waspada. Berarti kita orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah. Namun kadang kita kurang peduli. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, dia dijadikan faqih dalam agamanya. Faqih itu mengerti hukum dan melaksanakannya. Jadi kalau kita tidak peduli dengan masalah zakat, padahal Allah memberikan harta pada kita, waspada. Jangan-jangan harta ini bukan fadl. Apa itu fadl? Kebaikan yang Allah berikan pada hamba menghantarkan kepada ridha Allah. Itu fadl. Yang kedua namanya istidraj. Apa istidraj? Sesuatu yang Allah berikan pada hamba tapi menghantarkan kepada azab. Istidraj. Jadi kalau kita dapat harta, nah waspada. Ini apakah apa tadi? Fadl atau istidraj? Kalau fadl bagaimana? Mengantarkan kita pada ridha Allah. Kalau istidraj mengantarkan pada murka Allah. Kadang kita tidak sadar itu. Kecuali kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna secara istilah. Yang membedakan ibadah ini dengan ibadah yang lain. Jadi zakat beda dengan salat, dengan siam, dengan haji, dengan umrah dan yang lainnya. Dari makna istilah ini. Ustadz, lalu apakah bedanya antara zakat, apa lagi? Sedekah, kemudian infak, ya kan? Itu biasa disebutkan panitia penerimaan zakat, infak dan sedekah. Apa bedanya? Apa bedanya? Allah sebutkan tadi surat Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan. Lafaznya sedekah, tapi kata ulama zakat. Kata ulama zakat. Maka mari kita lihat, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Infak itu maknanya adalah pembelanjaan harta. Jadi kalau saya mengeluarkan uang dari dompet saya, diberikan kepada keluarga atau kepada orang tua atau untuk belanja, itu namanya infak. Atau bahkan mohon maaf, semoga Allah melindungi kita, untuk pasang judi. Itu namanya infak. Jadi infak itu maknanya pembelanjaan harta. Ada yang baik, ada yang buruk. Umum. Kepada yang baik itu namanya sedekah. Kepada yang baik namanya sedekah. Jadi kalau sedekah lebih khusus. Ini sedekah, artinya yang baik. Sedekah ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Atau sunnah. Yang wajib itu namanya zakat. Ada gambaran zaman? Ada infak, apalagi sedekah, ada zakat. Infak apa tadi? Pembelanjaan harta secara umum. Yang baik atau yang tidak baik. Yang kedua sedekah kepada yang baik. Kalau yang wajibnya
zakat. Demikian. Apakah hukum zakat? Kita sudah tahu zakat salah satu rukun Islam, dan kalau amal itu rukun, maka ini penting. Wajib kita tahu ilmunya. Jadi jemaah sekalian, kita tahu semua rukun Islam ada 5. Artinya ilmu tentang 5 perkara tadi wajib tahu. Wajib tahu. Walaupun ada beberapa yang mungkin secara kenyataan kita beramalnya jauh. Seperti haji, contohnya bagi sebagian muslimin, waduh kayaknya tidak mungkin. Tetap wajib tahu. Namun karena dia tidak terkait dengan kewajibannya, maka Allah maafkan. Tapi kalau sudah wajib mengamalkannya, maka dia wajib tahu ilmu. Zakat juga demikian. Dikatakan di sini hukumnya az-zakatu faridatun min faraidil Islam wa ruknun min arkani al-khamsah. Zakat hukumnya fardu, fardu artinya wajib. Dari kewajiban-kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam. Ustadz, apa bedanya wajib atau fardu dengan rukun? Kewajiban agama banyak, tapi yang inti ada 5. Contohnya memberi makan fakir miskin, itu menjadi wajib. Menyentuh anak yatim menjadi wajib. Karena kalau seorang punya harta tidak berbuat itu, dia terkena ancaman. Maka wajib. Berbakti pada orang tua, wajib. Tetapi itu bukan rukun. Yang rukun 5. Yang kita paham. Wahya ahabbu arkanihi ba'da shalah. Yang merupakan rukun yang paling penting setelah salat. Jadi urutannya salat dulu, baru zakat, baru siam, baru haji. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidaklah menyebutkan perintah salat, melainkan menyebutkan perintah zakat. Allah firmankan waqimus shalah wa atuz zakah. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan barang siapa memisahkan antara salat dengan zakat, salat mau dikerjakan, zakat tidak mau bayar, maka akan aku perangi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dari situ maka orang yang menolak membayar zakat itu bukti bahwa dia telah meninggalkan Islam. Dan bagi penguasa punya hak untuk memaksanya. Kemudian ulama sepakat orang yang mengingkari kewajiban zakat maka dia telah murtad di hadapan Allah. Walaupun dirinya masih merasa muslim, orang lain masih menilainya muslim, tapi di depan Allah sudah tidak dianggap. Maknanya, amal apapun yang dia kerjakan, dari amal saleh, tidak dinilai oleh Allah. Sampai dia bertobat kembali. Kembali lagi pada syarat Allah dan menunaikan zakatnya. Maka nilai kebaikannya itu akan Allah kembalikan. Allah hadirkan kembali. Ustaz, bagaimana kalau orang itu mengingkari kewajibannya tapi dia tetap membayarnya? Sama. Itu seperti orang yang melaksanakan sholat tapi mengingkari kewajibannya. Oleh karenanya, ini terkait dengan ilmu. Maka apa yang kita tahu ilmunya, wajib kita yakini. Wajib kita yakini sebelum kita amalkan. Kemudian berikutnya, Allah SWT menyebutkan bahwa mereka itu orang yang menolak membayar zakat, apalagi mengingkari kewajibannya, dikatakan telah meninggalkan Islam di depan Allah. Sebagaimana disebutkan surat At-Taubah yang kelima, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan kembali menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka. Artinya biarkan mereka lewat. Itu karena mereka sudah menjadi muslim. Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika menjadi khalifah, "Lau mana'uni iqnaqan kanu ya'addunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum 'alaiha." Seandainya mereka, ini ketika beliau menjadi khalifah,
Karena khalifah itu di antara tugasnya, itu pemimpin, adalah membangun ekonomi negara. Dan ekonomi negara itu untuk kesejahteraan orang-orang lemah. Dan di antara sumbernya adalah zakat. Maka beliau mengatakan di sini, seandainya mereka yang dulu membayar zakat pada zaman Nabi SAW, dan pada zamanku ini mereka menolak membayarnya, yang dulu pernah mereka keluarkan dengan membayar seekor anak kambing, akan aku perangi mereka. Dan para ulama sepakat bahwa apa yang diperbuat oleh Khulafaur Rasyidun ini adalah petunjuk Nabi SAW yang wajib diikuti. Karena di sini syarat zakat wajib kita yakini. Kemudian kita lihat setelah itu, apakah saya termasuk orang yang mengeluarkan zakat atau tidak. Sebelumnya kita perlu sadar bahwa mengeluarkan zakat ibadah. Ibadah yang lebih afdal dari sembarang sedekah. Kadang sebagian orang kalau sedekah itu bagaimana? Suka-suka, ya tidak. Bahkan jumlahnya mungkin besar. Karena sebagian pengusaha pernah menyampaikan, Ustaz, wajib ya? Iya Pak. Tapi saya sering sedekah Ustaz. Mungkin kalau dihitung jumlahnya lebih dari 2,5% dari harta saya. Tetap Bapak berdosa. Karena zakat itu intinya. Nanti yang dihisab oleh Allah itu intinya dulu. Kalau intinya tidak ada, maka sedekah tidak dianggap. Maka intinya dulu. Sehingga kita harus tahu ilmunya, dan juga setelah itu lihat, saya termasuk orang yang mengeluarkan tidak. Dan ketika ternyata saya termasuk orang yang harus mengeluarkan, untuk menghilangkan penyakit bakhil, berat mengeluarkan zakat, tanamkan dalam diri bahwa ini ibadah. Sebagaimana haji mengeluarkan uang, maka ini juga mengeluarkan uang, sedekah atau zakat yang merupakan kewajiban dan lebih afdal dari sembarang sedekah karena wajib. Lalu apa saja harta yang dikenai zakat? Ini perlu kita tahu. Yang pertama, binatang ternak. Dan binatang ternak ini yang dikenai zakat hanya 4 macam. Selainnya tidak. Onta, sapi, kambing. Jadi di sini kambingnya 2 jenis. Ada kambing yang lehernya panjang, ada kambing kita yang biasa. Di Arab dibedakan namanya. Kalau di kita mungkin sama ya. Kalau sama berarti 3 jenis. Onta, sapi, kambing. Hewan lainnya kalau kita beternak tidak keluar zakat. Walau harganya lebih mahal. Contohnya ternak kuda pacu. Harganya mahal, tidak keluar zakat. Ternak apapun selain ketiganya tidak keluar zakat. Hewan ini pun yang keluar zakat yang 3 tadi, dikeluarkan zakatnya kalau hewan itu dalam bahasa Arab namanya al-an'am as-sa'imah. As-sa'imah yaitu yang diangon. Kalau diternak, kemudian butuh biaya, penjagaan, maka ini tidak keluar zakatnya. Jadi hanya yang sa'imah, yang dilepas, diangon tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kena zakatnya adalah mata uang. Semua mata uang. Yang asalnya emas dan perak. Karena sekarang alat tukarnya berubah, bukan lagi emas dan perak, tapi dengan uang apa itu? Uang kertas. Maka uang kertas juga masuk. Maka emas dan perak, walaupun sekarang wujudnya bukan lagi alat tukar, tapi harta simpanan, emas batangan itu, maka ini kena zakat, uang kertas pun kena zakat, tabungan atau deposito. Baik wujudnya rupiah, atau real, atau dolar, atau apapun. Sebagian ulama mengatakan digabungkan, dan asalnya sama, kecuali bila jenisnya berbeda. Kemudian yang ketiga, yang dikenai zakat
Urud at-tijarah, barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau ada dari jamaah punya showroom mobil, itu kena zakat nilainya. Kalau mobil dipakai, tidak. Tapi kalau dijual, jual beli, kena zakat. Perhitungannya bagaimana? Nanti sebutkan insya Allah. Semua jenis barang yang diperjualbelikan, itu terkena zakat. Yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian ini secara khusus adalah untuk jenis-jenis gandum. Kemudian sebagian ulama mengkiaskan semua biji-bijian yang fungsinya sama dengan gandum, yaitu yang bisa disimpan, ditimbang, dan bahan makanan pokok. Maka biji-bijian yang seperti itu, dia dikenai zakat. Yaitu pertanian, kalau bahasa kita namanya zakat pertanian. Kalau bahasa fikih namanya zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ini yang biji. Yang buahnya, tidak semua buah. Ya. Hanya kurma dan zabib, yaitu jenis anggur yang biasa digunakan untuk kismis. Itu kena zakat, selainnya tidak. Kecuali kalau buah-buahan itu diperjualbelikan. Jadi ada dari kita bisnisnya jual beli buah. Nah, maka ada perhitungannya masuk kategori zakat perdagangan. Yang kelima, harta yang kena zakat yaitu barang tambang dan barang temuan. Barang tambang dan barang temuan. Jadi kalau salah seorang dari kita ya, di lahan kita menemukan barang berharga, maka itu kena zakat. Seperti mahkota raja zaman dulu dan semisalnya, atau senjata yang bernilai, maka ini kena zakat. Ya. Kemudian syarat wajibnya zakat. Syarat ini terkait dengan harta, juga terkait dengan orangnya. Yang pertama, orang ini harus orang muslim. Yang kedua, dia bukan seorang budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki harta milik sendiri, bukan pinjaman, pokoknya milik sendiri. Yang keempat, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal. Ada batas minimalnya. Yang kelima, sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu syaratnya. Jadi kalau sudah dimiliki 1 tahun, untuk harta-harta tadi, maka dikeluarkan zakatnya. Kecuali zakat biji-bijian dan buah-buahan atau zakat pertanian. Dikeluarkannya setiap kali panen. Tapi juga dilihat. Baik, ini harta yang kena zakat. Lalu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Pertama, zakat emas dan perak dulu atau alat tukar, yaitu uang. Zakat ini dikeluarkan sebanyak 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya, karena zaman dulu ada 2 jenis alat tukar, emas dan perak. Ya. Bila emas, maka ini sebanyak 20 wasak.
20 wasak itu sekitar bukan wasak, 20 miskal. Kalau wasak itu untuk timbangan pertanian. 20 miskal itu sekitar, kalau emas murni 24 karat itu 85 gram. Kalau emas murni 24 karat. Kalau yang batangan itu berapa karat? 24, maka ini 85 gram. Jadi kalau kita punya 100 gram, keluar zakatnya. 2,5%-nya. Dari 100 gram. Berarti 2,5 gram kita keluarkan. Ustadz, besar Ustadz ya? Iya, besar. Tapi ingat tadi, ini adalah ibadah. Namun 100 gram tadi kalau sudah dimiliki selama minimal 1 tahun. Jadi kalau kita beli emas batangan, dihitung tanggalnya, dan ini menggunakan bulan Hijriah. Sekarang contohnya tanggal berapa? Ramadannya? Tanggal berapa? 6 atau 7? 7. 7 Ramadan. Tahun 1444. Berarti dilihat lagi kapan? Tahun depan 7 Ramadan 1445 Hijriah. Lihat. Oh, ternyata sudah dijual bulan kemarin. Berarti tidak kena zakat. Ya, dipakai misalnya. Tapi kalau masih ada, keluar zakatnya. 2,5%. Demikian juga dengan deposito atau tabungan, baik itu mata uangnya rupiah, real, atau dolar, atau apapun. Dilihat. Dan karena fungsinya sama, sebagian ulama mengatakan maka digabungkan. Karena asal fungsinya sama, yaitu nukdain, mata uang atau alat tukar. Nah, jadi sekarang kita lihat tabungan kita, deposito kita, kapan memenuhi nisab. Jadi kita misalkan ketika dapat gaji, sebagian kita pakai, sebagian kita tabungkan. Menabung misalkan bulan ini 10 juta, bulan berikutnya 20 juta. Hampir tiap bulan 10 juta. Itu bukan dicatat, oh 10 juta saya mulai nabung, bukan. Kata sebagian ulama, ketika sudah sampai nisab, itu baru dihitung. 85 gram itu berarti kalau masih murni, kali berapa? 1 juta? Berarti 85 juta. Maka kalau simpanan kita sudah 85 juta, maka catat tanggal, bulan, dan tahunnya, Hijriah. Jadi penggunaan kalender Hijriah itu ibadah. Penggunaan kalender itu ibadah. Sehingga ulama kita menganjurkan gunakan penanggalan yang ditetapkan oleh ulama kita dahulu. Dihitung, lalu tahun berikutnya, tanggal, bulan, dan sama, maka dilihat. Maka keluarlah 2,5%. Jadi kalau tabungan kita masih 40 juta, maka belum. 50 juta, belum. Ini bagi yang menggunakan nisabnya emas. Kalau perak sekitar 200 gram. Harga perak berapa 1 gramnya itu? 30.000. Nah, dikira-kira seperti itu. Nah, dikeluarkan sejumlah itu. Ustadz menghitungnya nisabnya pakai emas atau pakai perak? Ulama beda pendapat. Tapi umumnya menggunakan emas. Ini beda pendapat yang panjang, tapi umumnya menggunakan emas untuk zakat uang ini. Ada gambaran Pak Ibu jemaah sekalian? Yang kedua, zakat perhiasan emas. Jadi tadi emasnya emas batangan yang asalnya alat tukar. Sekarang emasnya emas sudah jadi perhiasan. Tentang perhiasan emas, ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Nabi SAW mengharamkannya. Laki-laki pakai perhiasan emas. Ulama berpendapat antara dikeluarkan atau tidak. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat perhiasan emas pun dikeluarkan
dengan tanpa nisab. Dikeluarkan dengan tanpa nisab. Ini untuk zakat perhiasan emas. Kemudian yang berikutnya, urud tijarah. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini yang dikeluarkan adalah hanya barang yang diperjualbelikan, keuntungan yang sudah didapat selama 1 tahun. Adapun alat-alat tidak dihitung. Kiosnya, etalase, komputer, mobil, motor, yang merupakan sarana bisnis tidak dihitung. Jadi itu hanya apa? Barang di etalase, barang yang di gudang, kemudian keuntungan setahun selama kita catat ada berapa, digabungkan, kemudian lihat ada piutang tidak, kemudian ada hutang tidak, kalau ada hutang dikurangi, baru berapa kenanya, nisabnya sama dengan emas tadi, 85 gram atau 85 juta. Maka kalau sudah sampai ternyata keluarkan zakatnya. Jadi cara menghitungnya mirip. Cuman barang-barang tadi harus dilihat. Apapun jenisnya, perdagangan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, zakat pertanian. Tadi saya sebutkan zakat pertanian itu hanya mencakup biji-bijian tertentu dan buah-buahan tertentu. Dan Nabi SAW membagi menjadi dua. Ada dua besaran pengeluarannya. Yang pertama 10%, yang kedua 5%. Yang membedakan apa itu? Yang membedakan adalah cara pengairan. Kalau pengairannya tak ada hujan, tidak mengeluarkan biaya. Kadang sebagian petani zaman dulu nanam padi misalkan musim hujan lalu ditinggal. Baru tahu panen saja. Maka ini 10%-nya. Kalau membutuhkan perawatan, pengairan, dan irigasi, maka ini kena 5%. Berapakah nisabnya? Nisabnya kalau beras, sebagian ulama mengatakan itu sampai pada sekitar 750 kg. Berarti berapa itu? 750 kg, 7,5 kintal. 7,5 kintal, itu sudah masuk nisab, lebih dari itu kena zakat. Dan zakatnya itu kata sebagian ulama sudah siap untuk dinikmati oleh fakir miskin. Berarti dalam bentuk beras. Ya. Berikutnya zakat barang temuan. Zakat barang temuan itu 1/5 atau 20%. Jadi kita menemukan tadi mahkota emas misalkan, maka diperkirakan harganya, keluarkan zakatnya langsung 20%-nya. Ini gambaran secara umum tentang harta-harta yang kena zakat. Adapun yang ramai sekarang marak, yaitu zakat apa namanya? Profesi. Zakat penghasilan dari profesi. Dari zaman dulu profesi sudah ada tapi tidak pernah dibahas oleh para ulama kita dari mazhab manapun. Ini dicetuskan oleh seorang doktor di Mesir, dia sudah meninggal dunia, Yusuf Qaradawi rahimahullah taala, ada zakat profesi. Namun dibantah oleh banyak ulama karena dalil sudah ada dan ini ijtihad beliau. Kaidah ushul fiqh mengatakan la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad bersama dalil. Ya, kalau dalil sudah bicara, maka tidak ada masukan tambahan. Tidak ada.
kecuali yang tidak disebutkan. Kemudian yang terakhir zakat peternakan. Zakat peternakan secara singkat, 3 jenis tadi. Kita hitung yang pertama, kambing dulu. Karena barangkali ada dari jemaah yang ternak kambing diurus oleh orang. Apabila punya kambing antara 40 ekor sampai 120, ini dihitung rata yang baru lahir atau yang sudah bangkotan. Hitung rata. Jumlahnya 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor yang pertengahan dikeluarkan. Bukan yang paling kecilnya, bukan yang paling tuanya, tapi yang pertengahan diambil. Setelah itu 121 sampai 200, maka 2 ekor. Setelah itu setiap kelipatan 100 tambah 100 tambah 1 ekor. Bisa diikuti, Pak? Mudah ya. 40 sampai 120 1 ekor, 121 sampai 200 tambah 1 ekor, kelipatan 100 tambah 1 ekor, begitu. Jadi kalau 300 berapa? 3 ekor. 400, 4 ekor, begitu. Untuk sapi antara 30 sampai 39. Minimal 30 sampai 39. Maka yang dikeluarkan itu adalah di sini namanya tabi'. Tabi' itu anak sapi usia 1 tahun. Kalau 40 sampai 59, 2 ekor. Ya, 2 ekor. Kalau 60 sampai 69, 2 ekor tabi', 2 ekor yang anak kan 1 tahun. 70 sampai 79, yang 1 tahun 1 ekor, yang 2 tahun 1 ekor. Nah, ini butuh dihafalkan. Makanya untuk yang beternak ya tanya ke orang alim sehingga bisa dibimbing. Adapun onta, gambaran saja onta. Onta itu kalau punya minimal 5 ekor sampai 9, dikeluarkan seekor kambing. 10 ekor sampai 14, 2 ekor kambing. Jadi kelipatan 5 setelah 9-nya itu. Tambah 5 lagi, 3 ekor kambing. Tambah 5 lagi, berarti sampai 24, maka 4 ekor kambing. Kalau sudah 25 sampai 35, baru yang keluarkan anak onta betina yang usia 1 tahun. Tambah 10, anak betina usia 2 tahun. Tambah 10 lagi, anak betina usia 3 tahun. Terus begitu. Ada gambaran Pak ya? Repot juga Ustaz. Ya, butuh ada tabel khusus. Tapi karena di kita tidak ternak onta, maka ya ini banyak tidak dipelajari. Tapi itulah untuk zakat hewan ternak. Adapun hewan selainnya, ayam dan sebagainya, maka tidak terkena zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat, Allah batasi hanya 8 orang. Yang pertama, orang fakir. Apa itu fakir? Itu orang yang punya penghasilan yang tidak tetap. Kata sebagian ulama, kurang dari setengah kebutuhan. Ini yang penghasilannya serabutan, itu fakir. Yang kedua miskin. Siapa miskin? Orang yang punya penghasilannya tetap, tapi belum mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat maksudnya adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengurusi zakat. Yang dia setiap saat mengurusi zakat. Sehingga meninggalkan kesibukan mencari nafkah. Maka bila penguasa memberikan gaji, dia tidak mendapatkan bagian zakat. Jika tidak diberi gaji, maka penghasilannya dari mana? Dari bagian
zakat. Yang keempat, al-mu'allafa qulubuhum, yaitu mu'allaf. Mu'allaf kita kenalnya orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf kata ulama ada 3. Yang pertama, baru masuk Islam, dikhawatirkan hatinya masih goyah, dapat zakat. Tapi kalau sudah 5 tahun masuk Islam, bukan lagi mu'allaf, bukan muslim. Mu'allaf itu masih baru, berapa bulan gitu, masih mungkin goyah hatinya, mungkin kembali murtad, maka diberi zakat. Yang kedua mu'allaf itu orang non muslim ingin masuk Islam tapi masih berat, ragu. Maka agar mantap hatinya diberi zakat. Ini mu'allaf juga. Yang ketiga, non muslim jangankan pengen masuk Islam, malah benci. Lisannya jahat. Itu yang ada sekarang siapa itu? Ada ya. Nah itu diberi zakat. Agar diam lisannya itu. Agar perbuatannya tidak lagi mengacaukan, membuat kerusuhan. Diberi zakat. Itu masuk kategori mu'allaf. Yang kelima, budak. Budak itu manusia yang nilainya sama dengan barang. Bisa diperjualbelikan, itu budak. Kalau pegawai bukan. Pembantu bukan. Ya, dia tidak bisa kemana-mana karena harus sesuai perintah pemiliknya. Tapi tidak semua budak dapat zakat. Hanya yang punya kesepakatan dengan majikannya, kata majikannya, kamu kalau bisa menghadirkan sejumlah uang sekian, silakan menebus dirimu. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang keenam, al-gharimun, yaitu orang yang terlilit hutang. Ada pengusaha bangkrut, ya kan, hartanya semua disita, masih menanggung utang, maka mendapatkan zakat. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah ini kebanyakan mengatakan itu orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, mendapat tugas dari penguasa untuk berperang, mengangkat senjata. Ini khusus. Walaupun sebagian ulama mengkiaskan juga orang yang mengajarkan agama, karena juga fi sabilillah. Namun yang kuat yang pertama tadi, khusus yang mengangkat senjata. Adapun kalau ada orang mengajar agama, tapi dia kekurangan, maka dia mendapatkan zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir. Walaupun di kampungnya dia kaya, tapi dia tidak bisa menggunakan hartanya karena terputus sebabnya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Contohnya ada musafir mampir ke sini, dia ditipu orang, dompetnya diambil, ATM semua tidak ada, ya, HP juga tidak ada akses sama sekali untuk menggunakan hartanya dalam waktu lama, maka dia termasuk Ibnu Sabil, berhak mendapatkan zakat. Itu tentang orang berhak mendapatkan zakat. Berikut yang terakhir, orang-orang tidak berhak mendapatkan zakat. Orang yang kaya. Kaya itu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masih terikat dengan tanggungan beban. Seperti orang tua, anak, cucu, itu terikat tanggungan beban. Ustaz, kalau istri punya penghasilan, zakatnya ke suami, suaminya miskin, boleh? Boleh. Istrinya misalkan kepala cabang, artinya besar, depositonya banyak. Suaminya cuma dagang di pasar, tapi sering kekurangan. Maka istri mengeluarkan zakat, boleh diberikan kepada suaminya. Kemudian orang kafir yang bukan mu'allaf. Nah, ada orang kafir mu'allaf, ada 2 tadi ya, yang mau masuk Islam dengan yang benci kepada Islam. Kemudian juga keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, tidak mendapatkan zakat.
Kalau kita sekarang yang mengaku ahlul bait itu siapa ya? Habaib. Nah, berarti tidak dapat zakat kalau dia miskin. Tidak dapat karena mereka keluarga Nabi SAW. Kemudian hamba saya yang tidak ada perjanjian dengan majikannya. Itu secara umum tentang gambaran zakat. Kalau kita mau bahas secara rinci, waktunya panjang. Demikian. Demikian barangkali yang bisa kita ambil faedahnya terkait dengan zakat ini secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tertinggal satu lagi, ada satu jenis zakat lain yang biasa kita kerjakan yaitu zakatul fitr. Sedikit gambaran zakatul fitr. Zakatul fitr ini diwajibkan kepada setiap jiwa muslim yang masih hidup ketika matahari Ramadan tenggelam. Matahari Ramadan, akhir Ramadan tenggelam. Itu wajib. Maknanya, kalau ada ibu hamil Pak ya, melahirkan asar di akhir Ramadan, bayinya keluar zakat tidak? Keluar zakat, karena dia hidup di akhir Ramadan. Yang kedua, bila ada orang sakratul maut, ya, sakratul maut, dia meninggal dunianya setelah matahari tenggelam, keluar zakat tidak? Dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum, sebelum berakhir, misalkan siang ini meninggal dunia, ternyata idnya sebentar lagi tenggelamnya matahari, maka kata semua ulama tidak keluarkan zakatnya. Tapi kalau keluarkan tidak mengapa. Nah, ini sedikit tentang zakatul fitr. Siapa yang berhak mendapatkan zakatul fitr? Madhab Syafi'i mengatakan yang berhak mendapatkan zakatul fitr adalah 8 golongan tadi. Namun yang dekat dengan dalil Nabi kita SAW, zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Zakat fitr itu makanan untuk orang miskin di hari raya dan pensuci kesalahan dari orang-orang yang melaksanakan siam di bulan Ramadan. Ini gambaran secara umum tentang masalah zakat. Apa yang baik semua diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan baik lurus memaafkan dan ampuni rezeki sekalian. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu dipersilakan. Silakan, Pak. Dalam panitia zakat fitri itu juga ada yang dikatakan amil, ya, mengambil dari hasil zakat fitri itu untuk yang mengurus di panitia itu, bagaimana itu? Kata sebelum ulama itu tidak boleh, Pak. Karena syarat amil itu dia mendapat tugas dari penguasa dan waktunya tidak sesaat 2 saat. Tidak waktu insidental, tidak. Kalau ini namanya muta'awwinun, yaitu orang yang pembantu, bukan amil. Jadi amil itu memang diberi tugas mengurus zakat. Seperti yang kita di sini ada badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Nah itu. Tapi kalau dia sudah dapat gaji, tidak dapat bagian dari zakat. Tapi kalau tidak dapat gaji, cuman penguasa silakan kalian urus zakat, nanti kalian ambil bagian dari zakat sesuai dengan perhitungannya, maka itu memang yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau mereka panitia dadakan itu bukan amil namanya, tapi membantu. Allah. Demikian saya kira. Allah miswab wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdakwan alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.